Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Kristus. Ya, Anda yang tidak jalan-jalan, Anda yang tidak mudik, nggak apa-apa, semua kita beroleh berkah dari Tuhan. Bahkan mungkin aja yang mudiknya ke Surabaya gitu ya. Jadi semua ada bagian dari rencana Tuhan dalam hidup kita semua. Hari ini kalau Anda perhatikan ucapan paling banyak itu apa, saudara? Ucapan paling banyak di hari-hari ini. Ya, kata-kata yang setiap ketemu seorang dengan yang lain selalu diucapkan. Nah, mari kita lihat maknanya bagi hidup kita ya. Kata-kata ini sebetulnya sangat bermanfaat. Biarlah kita ini bisa menikmati suasana ini di dalam Tuhan. Ya, ucapan yang banyak adalah minal aidin wal faidin gitu ya. Terus dilanjutkan, maaf, mohon maaf, lahir dan batin. Seringkali orang berpikir artinya minal aidin wal faidin itu adalah minta maaf lahir dan batin. Padahal sebenarnya bukan itu, cuma itu merupakan bagian yang dilanjutkan dengan kalimat minta maaf lahir dan batin. Saudaraku, secara sekilas saya kasih ulasan tentang minal aidin itu ya. Setelah puasa itu peperangan buat mereka. Buat kita juga puasa itu peperangan, memerangi kedagingan untuk memenangkan roh bagi kita, roh yang hidup dan yang menghidupkan. Amin. Roh yang hidup dan menghidupkan. Nah, lalu ada ucapan ini semuanya ya, yang artinya tidak lebih kurangnya, yang artinya lebih kurangnya adalah semoga Allah menjadikan kita ini orang-orang yang kembali pada kekudusan, kebenaran, kesucian, yaitu kembali ke fitrahnya, artinya kembali ya benar, suci, kudus, baik, sesuai dengan apa yang dikehendakinya. Loh, saudara, kalau Anda ketemu seorang dengan yang lain bisa ngomong gitu, semoga kita ya, semoga kita semua dijadikan orang-orang yang berkemenangan sehingga kita semua ini bisa jadi dikembalikan pemulihan terjadi bagi kita ini, jadi orang yang kudus, jadi orang yang benar, bagi orang yang suci, kembali sesuai dengan rencana semulanya. Lalu karena semua itu terjadi, kita ini jadi orang yang terberkahi dan bahagia. Anda bisa ketemu seorang dengan yang lain ngomongnya gitu. Orang Surabaya enggak ngomong gitu, saudaraku. Ngomongnya meso terus. Ketemu meso.
Kalau enggak Meso bukan Surabaya katanya gitu. Waduh, elek banget saudaraku ya. Padahal hari ini untung-untung enggak digabung antara ucapan ini dengan Meso. Meso dulu baru ngucapin ini. Loh, itu orang Surabaya saudara. Kombinasinya itu sakral. Sakralnya apa? Bertolak belakang. Ya, jadi saudara, kalau hari-hari ini orang saudara sepupu kita memperingati hari kemenangan atas kedagingan untuk boleh menerima pemulihan kembali menjadi manusia yang sesuai dengan fitrah atau rencananya. Di dalam hidup kita bagaimana? Efesus 4, tolong. Efesus 4, 23-24. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Ya, supaya kamu dibaharui. Amin. Lewat peperangan, pergumulan, kalahkan daging. Karena Roh Kudus tadi ada bersama dengan kita. Senantiasa, selalu membimbing, menuntun kita untuk hidup pada jalur yang benar. Lalu di sini dikatakan supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiran. Bukan cuma manusianya fisik, luarnya yang dibaharui. Oh, riyo rek bajuan anyar. Rambutan anyar, rambutannya yang anyar, rambutnya tetap lawas, saudaraku ya. Kalau cari Bu Haryanto sama siapa ini, neneknya pulang setelah besok balik ditagih rambutan baru. Kalau Anda kan enggak pakai rambut baru sekarang. Jadi minta sama Budiono, sama Slamet itu rambutan baru dari yang baru ngunduh. Amin. Ya, supaya kita ini dibaharui dalam roh dan ini loh ucapan yang sebenarnya. Supaya kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Kamu sudah berjuang, selamat ya kamu menang, menyelesaikan tuntas puasa. Setelah itu karena kamu sudah menang, kamu dibaharui dalam roh dan pikiranmu. Amin. Dalam roh dan pikiranmu sehingga kudus, suci, benar dan kembali ke jalan Tuhan. Kembali menjadi ciptaan yang sesuai dengan bagian rencananya. Mau tiap hari ngomong gitu kalau ketemu sahabat, enggak usah pakai bahasa Arab, saudaraku ya. Tapi kok domo ya? Kalau gitu gini aja. Efesus 4, 23, 24 gitu. Kalau ketemu lagi Efesus 4, 23, 24 gitu. Mau gitu saudara. Mendoakan sesama seperti itu loh. Sebetulnya kan itu maknanya. Kita ini berharap bukan cuma kita tok, tapi semua kita. Ayo berkumpul bersama, bergumul, menang atas segala dosa, kejahatan, kedagingan. Itu sebabnya di Efesus 25, 26, 27 gitu ya. Di situ tuliskan kalau biasa dusta berhenti berbuat dusta. Kalau biasa cepat menjadi marah, boleh marah, jangan berbuat dosa. Nah ini kaitannya ke minta maaf lahir dan batin. Boleh marah. Ada terjemahan yang lain bukan cuma jika kamu marah gitu ya. Apabila kamu menjadi marah, ayat 26-nya, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Nanti bagian ini. Tapi yang pertama dulu, minal aidin wal faizin. Efesus 4 ayat 23, 4, 25-nya itu penjelasannya, 26-nya penjelasannya. Jangan biasa bohong. Dosa yang paling susah dibuang. Saya tanya apa kira-kira?
suratannya Rasul Paulus ngomong, banyak orang bertahan untuk tidak berdosa. Tapi soal mulut, saudaraku ya, aduh angele keperucut-perucut, kayak licinnya mentega, melurut terus saudaraku. Sudah diempet-empet loh. Saya punya teman yang dulu sudah almarhum ya. Kalau dari Bali datang Surabaya, saya antar ke mall. Terus sudah jalan-jalan di mall, kesel. Di depan itu ada pijet elektrik. Pak mau coba, mau beli. Dia kalau coba gini, saya tadi kecapean, jadi jangan harap saya beli gitu ya. Saya tadi kecapean, jadi boleh saya coba ini ngilangkan capek saya, gitu katanya. Aku ketang-ketang nggak diusir ya karo sing dodol gitu ya. Kalau dia jual ini hati-hati kalau jual barang, belajar, ayo belajar berkata jujur. Amin. Jujur itu mahal, saudara. Kemarin saya ketemu sama bosnya Halo Surabaya. Anda tahu yang tadinya di Jalan Kartini, sekarang pindah di Manyar Kertoharjo. Saya ini siang keluar ditelepon sama teman. Ayo melok ketemu di Halo Surabaya gitu. Tapi ternyata dia temennya bosnya Halo Surabaya. Ngomong. Salah satu cerita adalah kita cari orang jujur itu apa? Susah. Sebab berkata jujur kok berbuat, saudara. Berkata jujur aja sulit. Makanya di salah satu gereja di Surabaya kalau tidak salah ya, itu dibuka sebuah kantin. Kantinnya tidak dijaga. Mungkin Karina tahu. Ada di Surabaya ada sebuah gereja, ya lumayan tidak terlalu gede amat, sedang-sedang. Dibuka sebuah kantin, kantinnya tidak dijaga. Barangnya ditaruh di sana, makanan apa-apa, jumlahnya dihitung gitu aja. Lalu ditulis kantin kejujuran. Dikasih wadah duit, yang makan bayar dewi. Tidak usah dilihat makan, bayar. Dicek berapa kali di gereja loh, dicek berapa kali tetap kurang. Artinya di gereja pun susah cari orang jujur, bukan semua. Tapi ada saja yang tidak jujur. Itu sebabnya di sini dikatakan baharui dalam roh dan pikiranmu ya. Ya, terjemahan yang lain daripada kalau kamu marah gitu ya. Kalau kamu marah itu apa? Ya, apabila kamu menjadi marah itu salah satu manusia lama. Tapi sebetulnya boleh marah manusia kok, mosok robot yang di setel apapun tidak pernah marah. Kalau Anda punya robot, beli robot mahal, terus disuruh masak nasi, di setel masak nasi, di program gitu. Lalu pada saat dia jalani programnya dia ngamuk-ngamuk, tahu-tahu bergerak yang tidak sesuai dengan, tidak ada toh yang bergerak tidak sesuai programnya. Oh robot kok, manusia kan bukan robot. Tuhan dari semula menghargai kita, diberikan kebebasan kita menentukan sikap dan pilihan. Adam Hawa, jangan bilang Tuhan kan bisa buat Adam, buat Hawa sampai tidak jatuh dosa. Bisa tapi robot. Namanya manusia bukan robot. Boleh marah, boleh. Bisa marah dan boleh marah. Itu ayat 26-nya. Di the Message kalau diterjemahkan, silahkan marah. Anda sebaiknya marah-marah. Maksudnya Anda sebaiknya kalau marah itu tokno. Jangan diumpet, disengitno, disembunyiin. Ya. Anda sebaiknya marah. Kalau marah-marah, Anda sebaiknya marah. Jadi kalau hatimu marah, sebaiknya engkau marah gitu. Tapi jangan gunakan amarahmu itu sebagai bahan bakar. The Message ngomong gitu bagus ya. Tapi jangan gunakan bibit. Jadi bukan cuma marah itu jadi bibit kemarahan. Bibitmu itu jadi bahan bakar untuk balas
dendam. Artinya ini boleh boleh marah. Tapi ya itu jangan sampai matahari terbenam. Kalau ini setahun sekali, mohon maaf lahir dan batin. Tapi saya yakin mereka juga tiap hari, saudaraku ya. Setiap ketemu sama orang tuanya cium tangan, minta sepuro yang banyak. Orang tuanya, kalau ketemu sahabat lama juga saya kira itu yang orang-orang kuno ya, orang-orang Jawa. Tapi kalau orang-orang Surabaya sebelum minta sepuro dikasih dulu pendahuluan. Ini luar biasa, saudaraku. Lucu kan? Saya enggak ngucap, tapi Anda tahu ucapan itu. Anda tahu arti ucapan itu. Sebelum minta sepuro loh kok dikei pendahuluan. Ya opo? Nah, tapi ini pendahuluan yang ada adalah aku sudah menang perang melawan kedaginganku. Sehingga roh dan pikiranku sudah dibaharui. Aku jadi manusia baru sesuai dengan kehendak Tuhan. Manusia yang kudus, yang suci, yang hidup dalam kebenaran. Nah, menyadari, itu kan baru muncul menang. Menyadari kemarinnya, mungkin ada kekurangan, kesalahan manusia lamanya. Itu butuh dibereskan. Amin. Maknanya luar biasa, saudara, Idul Fitri ini. Manusia lamamu yang suka jekut, yang suka puri, yang suka marah, yang suka bohong. Kalau ketemu gini, saudara, lo piro kali ya kon tak bujuki ya, gitu. Bisa-bisa ngomong, lo awakmu ping piro ya tak bujuki tak apusi ya. Gitu. Lo bisa guyu-guyu ngomong gitu, saudara. Itu ya luar biasa gitu loh. Halo, ada yang enggak bujuk di sini? Ada yang enggak pernah bujuk di sini? Halo. Saya yakin dosa mulut ini licin sekali, saudara. Kalau tidak Roh Kudus yang mengendalikan, itu sulit. Orang dagang susah, saudaraku. Ya, temanku gini. Kamu kalau jualan, kan orang itu, orang beli itu mesti ngenyang ya. Bener enggak? Lek gak ngenyang gak lego rasanya. Lombok 10.000 gitu. Warange rek lombok 10.000, bener larang. Dulu saya oleh sak cawuk gitu, saudaraku ya. Sekarang 10.000 dihitung untuk 5. Waduh, jo 5, 10 situk 1.000 lombok. 10 lomboknya. Nah, terus yang dagang ngomongnya apa jawabnya? Procut. Rugi aku. Loh, rugi tenan ya, sesuai dengan yang kau ucapkan, terjadilah seperti iman. Rugi aku dulu lah, lek dagang rugi tenan lah ya apa. Itu sebabnya beberapa anak Tuhan ini kayak jadi seminar, saudaraku. Gimana caranya supaya kita luput dari bohong? Penting, saudaraku ya. Karena setiap hari kita ini diperhadapkan dengan masalah-masalah, dengan pertanyaan-pertanyaan, dengan situasi di mana kita dipepet, merucut, bujuk. Akhirnya ada yang menemukan, barangkali ada yang dagang di sini bisa ditiru gitu ya. Ada yang menemukan, masih belum nutut. Nek belum nutut itu bukan rugi loh, saya. Belum nututi. Antara laku dengan jualku, aku ini punya kebutuhan yang belum nutut kalau tak jual segini. Cari jawaban yang betul-betul kita belajar untuk luput dari bohong. Amin. Ya, luput dari bohong. Jadi, saudara boleh marah. Masa aku ngamuan? Loh ngamuk oleh katanya gitu. Tuhan Yesus pada saat marah, waduh peti-peti persembahan dilihat, lalu tempat penukar uang dijongger balik, kan marah itu. Kalau ada dosa, kalau ada kesalahan, kita wajib untuk memberikan teguran. Teguran halus enggak kena, ya dimarahi. Memang. Tapi jangan marahmu itu
waktu kau simpan jadi bahan bakar itu loh. Jadi granat, tahu granat, bom waktu. Tunggu kapan waktunya, tak bales. Kak bales kon yo. Gitu lah itu. Mohon maaf lahir dan batin. Bukan cuma lahirnya tok lo ya. Ada tambahnya kan? Mohon maaf lahir dan batin. Saya kembali poin kedua, poin satu itu sekilas saja biar Anda tahu. Kalau kasih salam, jangan salam Surabayaan. Kalau kasih salam, omong Efesus 4, 22, 23. Kamu jadi manusia baru. Aku juga mau jadi manusia baru. Amin, saudaraku ya. Amin. Ya, mau semuanya yang baik aja. Semoga kamu diberkati. Semoga kamu jadi orang benar. Semoga Tuhan beserta kamu. Itu. Ojo digumbulno macem-macem ya. Kalau soal minta maaf dan dimaafkan. Nah, enggak usah dibaca yang ini, Matius 6 dari ayat yang ke-9. Ya, itu tentang doa Bapa kami. Salah satu yang saya kutip hari ini adalah di ayat yang ke-12. Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami pun juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Clear. Ampuni kesalahan kami, mengakui saudaraku ya. Mengakui kalau diri sendiri itu punya salah. Mohon pengampunan. Tapi jangan jadi seperti kitab Injil Matius yang lain. Orang yang punya utang 10.000 talenta. Nuangis gak bisa bayar. Itu perumpamaan tentang kerajaan surga. Gak bisa bayar sama tuannya. Akhirnya diampuni, dilepas. Utangnya dibebaskan. Keluar. Ketemu sama temennya yang utang berapa? Dinar. Betul ya? Lalu, wah enggak bisa bayar, enak ya kamu. Panggilkan algojo, dipukuli, dimasukkan penjara, sampai bisa bayar. Dosa kita kepada yang di atas. Pengampunan yang dia berikan, itu sungguh luar biasa. Karena pengampunan yang kita terima, itu berlandaskan pada korban di atas kayu salib di Bukit Golgota. Amin. Bukan cuma Bapak cuma ya kamu tak ampuni. Bukan. Tapi pengampunan yang kita terima, saudaraku. Soal diampuni, mengampuni. Ya, itu di Efesus juga. Ayat Pasal 1, ayat 7. Sebab di dalam dia. Halo, ayo dibaca bareng. Efesus 1 ayat 7. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Halo, Anda diampuni? Anda diampuni? Kita terima pengampunan? Ayo baca lebih keras. Sebab di dalam dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Tidak tanggung-tanggung saudaraku ya. Kita beroleh pengampunan, oleh penebusan kuasa darahnya. Menurut kekayaannya, kekayaan kasih karunia-Nya. Kekayaannya tidak terbatas, kasih karunia-Nya tidak terbatas. Itu sebabnya seringkali dipleset-plesetkan jadi hypergrace. Tahu pelajaran hypergrace? Sekali diampuni. Mulai dulu Anda baru lahir diampuni. Sampai besok Anda setelah percaya Tuhan, diampuni terus, diampuni. Tidak ada anak yang tidak diakoni, sudah diambil anak, sudah diakoni. Terus hypergrace, diampuni terus. Hati-hati saudaraku ya, itu seringkali menyesatkan kita, membuat langkah kita sembrono dan sembarangan.
kita diampuni oleh kekayaan kasih karunia-Nya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib di Bukit Golgota. Oleh darahnya kita diampuni. Mohon pengampunannya. Anda mau diampuni? Anda sudah diampuni. Karena Yesus sudah disalibkan semuanya. Sekali untuk sekalian katanya gitu ya. Bukan sekali untuk si A, si B, sekali lagi, si C, sekali lagi bolak-balik benjut, saudaraku ya. Allah itu menunjukkan kasih karunia-Nya yang luar biasa kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Dia, ya. Dan luar biasa. Allah ini tidak bertahan pada murkanya. Ingat sejarah atau cerita riwayat hidupnya Nabi Hosea. Suruh ngampuni. Lagi istrinya nyeleweng lagi, suruh ngampuni lagi. Suruh ngampuni lagi. Gitu saudaraku. Tapi kesabaran Allah itu ada batasnya. Jangan kita main-mainkan kesabaran Allah. Allah sabar, saudaraku. Itu sebabnya Yunus pore, Yunus gondok. Di Yunus 4 ayat yang kedua. Dari mula loh Tuhan, aku mbok suruh ke Niniwe, kan tak tinggal ke Tarsis. Kenapa sih? Ya Tuhan kesabaran sih, Tuhan kebaikan sih. Nanti aku masuk mbok suruh ngabarno berita, habis itu mbok ampuni. Mau aku tidak sepaham, aku tidak setuju, aku tidak sependapat. Itu orang Niniwe basmien, patenono, wes entek-entekno. Itu sebabnya dia lari ke Tarsis. Karena dia tahu kemurahan Tuhan yang luar biasa. Ada seorang hamba Tuhan, saudaraku ya, yang jengkel sekali dengan hamba Tuhan yang lain. Ini cerita punya cerita di antara kita. Kalau ketemu itu ada yang cerita. Ada seorang hamba Tuhan yang bukan cuma dikerjai. Memang kalau menurut lihat ceritanya hamba Tuhan yang lain ini kok ya kebangetan ya ngono ku kok ya dadi pendeta ya. Ngono kok dadi hamba Tuhan ya gitu. Waduh, pokok ulahnya banyak sekali. Lalu hamba Tuhan yang satunya yang dikerjai itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, orang kayak gitu loh kok mbok dadekno pendeta. Orang kayak gitu loh Tuhan, kok si urip kok ndak mau hukum. Satu lagi seorang jemaat ketemu di Forek. Bener, saya cerita bener. Di Forek ketemu sama seorang pendeta yang suka main di Forek. Saya enggak ngerti sih Forek itu ya opo, mainnya kaya opo aku ya orang ngerti, saudara. Pokoknya main di sana Forek. Lalu pendeta yang main ini, saudaraku ya, wah kalau entek duit telepon sama penatua, sama pengurus gerejanya. Iku ono perpuluhan piro iku? Ono perpuluhan piro? Diminta. Ono persembahan piro? Diambil semua. Ditombokno di Forek, saudaraku ya. Ini jemaat yang duduk itu jemaat kita, mantan jemaat kita, saudaraku ya. Cerita sama saya, oh ono wong kayak ngono lho tante. Iku pendeta iku. Gitu. Saya kan baru ini di pertemuan MD ya, di sidangnya majelis gereja GBI itu ketemu sama seorang pendeta. Iku sik dadi jemaatmu. Endi? Aku harus ketemu gini. Itu sebabnya yang jemaat ini cerita. Saya tanya, kamu udah dicari Pak Iku? Memang langganan tak kon iki, saya gini, guyon gitu. Ternyata, loh iya tuh, tahu itu. Saono duit jemaat, saono duit perpuluhan, saono duit persembahan, ditombokno kuwabe tuh katanya. Oh, no pendeta koyo ngono kok ya sik urip. Lah, saudaraku, seringkali kita yang menghakimi. Ingat, Tuhan itu panjang sabar.
Apa kalau kita makannya banyak, oh ya telene dawa gitu saudaraku ya, gak warek-warek. Ini Tuhan itu panjang sabarnya. Sampai, ya ini dua contoh, satu pendeta ngomong, oh berdoa Tuhan kok gitu. Yang satu ini tidak berdoa karena jemaat. Kok yang ngono lho pendeta, kok ya sik dadi pendeta. Sik ora bata wong iku. Lho kamu dicari kok. Aku baru aja. Kamu dicari kok. Oh, waduh, orang satu itu gitu saudara. Nggak tahu. Pendeta yang berdoa itu dijawab Tuhan apa? Kalau dosa tak gebuk tak pateni. Situ lagi dosa tak gebuk. Lalu sapa sing kerja? Ora eneng kabeh dosa, saudaraku. Tapi saya ingatkan, kalau Tuhan panjang sabar. Amin. Amin. Tuhan, ayo ngomong Tuhan panjang sabar. Ayo panjangnya dowokno sih, sak iso sak piro. Ayo sebut yang banter. Tuhan panjang sabar. Ayo. Ayo, Tuhan panjang gitu ya. Muter kayak usus, panjang. Kalau buat saya Tuhan panjang sabar, seneng saudaraku ya. Tapi ingat, di kitab Keluaran 34 enggak usah dibaca. Ayat 6, ayat 7. Di Nahum 1 ayat 3 ya. Terus di Bilangan 14 itu dari ayat 18 sampai 30. Di situ menuliskan Tuhan itu memang mengampuni dosamu. Tuhan memang mengampuni dosa-dosamu. Sesuai dengan permintaan orang Israel. Kamu minta diampuni, tak ampuni katanya Tuhan. Tapi dia tidak pernah meluputkan kita dari didikan dan ajaran. Mau dikepui terus? Mau balak-balik diampuni, anak salah diterima dadi anak. Salah lagi diterima lagi dadi anak. Tapi dipecuti saudaraku, bukan cuma dipecuti, yang salahnya duit enggak cekeli duit. Yang salahnya apa? Enggak apa terus gitu. Ya. Dan di Bilangan 14 itu Tuhan bilang orang-orang Israel, anak kesayangannya Tuhan, bangsa pilihannya Tuhan, yang sudah berkali-kali melihat kemuliaan Tuhan. Setuju, orang Israel sudah berkali-kali melihat kemuliaan Tuhan. Bagaimana sungai Yordan terbelah, bagaimana laut kosong terbelah. Dalam perjalanan setiap hari bagaimana mana diturunkan setiap hari, hidup mereka dipelihara. Tiap hari kurang air, dikasih air. Apa yang tidak diberikan kepada orang Israel? 40 tahun rakerjo. Anda lihat di YouTube ada salah satu ustadz yang cerita. Orang Israel itu sakti gak iso kalah katanya gitu. Saya pikir-pikir ya bener, sakti ra iso kalah. Karena apa? Karena di buminya, menurut mereka di buminya Israel itu kayak ada tameng besar. Kalau ada mau ngebom, enggak bisa masuk katanya gitu. Secara luar biasa, memang anak kesayangan, bangsa kesayangan. Tapi di Bilangan 14 nanti dibaca di rumah bahwa orang Israel yang 10 kali menghujat, mau lihat yang 10 kali ini ya, dibaca di rumah aja biar cepat ya. 10 kali menghujat Tuhan terus, menista Tuhan terus, bolak-balik. Akhirnya mereka semua tidak bisa masuk ke tanah Kanaan. Kesabaran Tuhan ada batasnya. Ingat, jangan main-main dengan kemurahan Tuhan. Jangan bermain-main dengan panjang sabarnya Tuhan. Belajar bebas hati. Mengampuni. Saudara kalau resik-resik lemari, ono barang gede kecepit enggak? Prei-preian gini resik-resik lemari yo. Resik-resik dapur, lemari dapur. Sing kecepit apa? Kotoran yang kecil-kecil itu loh, kecepit deh, pocok-pocokan. Ayo cari itu, buang. Izinkan Roh Kudus meneliti, menyelidik hatimu, buang. Setiap kali kita ono sing ngeres. Pasir-pasir yang nyepit di cepetan itu loh.
itu seringkali membuat kita kesandung dalam perjalanan iman kekristenan kita. Itu sebabnya ampuni kami seperti kami mengampuni yang bersalah. Bebaskan, bebaskan, lepaskan, ampuni. Jangan simpen marah sebagai bahan bakar yang bisa kau ledakkan untuk balas kesalahan orang lain. Tuhan dalam bilangan tadi Tuhan menyatakan, tidak seperti kepada kalian semua. Yang usia 10 tahun ke atas keluar dari Mesir, sudah lihat kemuliaan Tuhan, lalu terus menerus menista Tuhan. Ada batas. Dan sebelum batas itu tiba, ada didikan. Ya, ada didikan. Jangan anggap remeh didikan Tuhan. Kalau hari-hari ini engkau sedang dididik di Ibrani ya 12, di situ katakan kalau hari-hari ini sedang dididik. Mari lembutkan hatimu, buka hatimu, izinkan Roh Kudus memeriksa nurani kita. Apa sih yang masih kecepit di dalam itu? Sehingga pengampunan Tuhan juga berlaku atas kita. Dan kita pun melepas pengampunan kepada yang lain. Ayat penutup Mazmur 85 ayat yang ke-11. Mazmur yang ke-85 yang ke-11. Kasih dan kesetiaan akan bertemu, keadilan dan damai sejahtera akan bercium-ciuman. Kasih dan kesetiaan. Itu ketemu. Tapi damai sejahtera digandengi sama adil. Kalau tidak ada keadilan, tidak perlu Allah Bapa nurunkan putra sampai berdarah-darah. Oleh karena adil, mau nebus harus korban. Itu sebabnya keadilan dan kesejahteraan itu bercium-ciuman. Biarlah kita semua merasakan kasih, kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan, damai sejahtera, serta kesetiaan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Kita bangkit berdiri.